Karena masih bening Pak. Kita beli 2 ya kan, dibungkus. Belum tutup Pak deh. Tutup jam berapa? Setengah 9. Malam? Iya. Kan kalau itu dikirim lagi, bikin lagi. Oh, kirim lagi ya. Mantap. 2 kali. Kalau yang malam itu yang pulang kerja. Iya. Bawang pakai dong lah bawang. Ya sedap daun bawang mah. Iya. Ini bungkus sambelnya aja Pak deh. Awas ya. Saus enggak? Di rumah ada saus. Yang sedap itu sambal Pak deh. Biji-bijinya tuh bikin Oke. Dibungkus. Dua Pak deh ya. 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 Assalamualaikum. Oke bro. Hari ini kita nyicip bro. Gue share ke lu tentang tempat mie ayam pinggiran gerobakan yang menurut gue sih enak, ya kan? Dari tekstur mie-nya, rasanya pas. Udah gitu kalau misalkan lu bawa pulang mie ini, ya aman lah, nggak lodoh. Dan gue nanya sama si padenya, mie-nya bikin sendiri katanya, boh, ya kan? Kalau mie bikin sendiri tuh dari rasa dan segi
kekenyalannya tuh beda dia. Nih bro. Oke. Ini seporsinya 11.000 nih bro, segini bro. 11.000 nih, 11.000 segini bro. Ada caisim, ada daun bawang dan ayamnya. Dan ayamnya agak-agak kecap nih bro. Nih, nggak terlalu coklat sih. Ayam beneran bro. Oke. Sekarang kita cobain nih bro. Ini gue bungkus nih dari sana karena gue ada urusan di rumah, jadi buru-buru gue nyampe rumah. Oke. Buat lo. Berdoa dulu ya bro. Bismillah. Suapan pertama. Seperti yang gue kira nih, rasanya pas, gurihnya pas, asinnya pas, dan tekstur mie-nya aman. Tekstur mie-nya tuh aman, jadi nggak lodoh. Biasanya kalau mie ayam pinggir jalan agak kematangan ya, kalau ini pas. Tapi apa mungkin karena dia bikin sendiri mie-nya, jadi teksturnya bagus. Ya, itu sih penilaian gue. Kalau penilaian lu sih ya masing-masing ya bro. Nih ayamnya, nih sawinya, caisinya. Sawinya masih kaos-kaos, masih garing, nggak terlalu matang, jadi enak lah. Ada perlawanan di saat makan. Ya bro, 11.000 lu dapat kulit pangsit doang nih, kulit pangsit basah. Nah ini gini doang nih, nggak ada isinya, cuma dilipat doang sama si Pak De. Jadi mungkin buat ini doang yang komplimen kali ya, pelengkap doang ya. Dikasih sih 2 lembar, tapi lembar kecil. Gue ingetin nih, mie ayamnya ada di belakang Giant Villa Melati Mas, pas banget pintu keluar parkir motornya. Tuh lo kelihatan kok di situ ada gerobak warna coklat. Dia buka dari jam 10 sampai tadi sih gue tanya sampai jam 9 malam. Tuh. Katanya dia sih ada 2 pengiriman, jadi pagi dikirim dari rumah ayam sama mie-nya. Nah, malam dikirim lagi. Yoi. Awalnya sih nyoba-nyoba di situ ya kan. Wah, enak apa enggak ya? Lagi lapar sih, pas kondisi lapar. Coba dah bawa pulang. Oke, bawa pulang. Ternyata orang rumah pada suka, bro. Jadi jangan negatif thinking tentang pedagang pinggir jalan ya, bro. Ini pedagang pinggir jalan mie ayamnya termasuk tekstur mie-nya yang bagus. Mie-nya agak tipis, pipih. Kenyalnya bagus. Tingkat kematangannya juga bagus. Belum lengkap tanpa sambal, bro. Bentuk sambalnya. Bentuk sambalnya seperti ini. Oke, kita tuang. Tuang, bro. Oke, kita aduk biar tercampur dengan rata. Kita lihat perbedaannya setelah dikasih sambal. Oke bro, makan bro. Top pisan, aduh. Pokoknya yang gue senang kalau misalkan di pinggir jalan tuh kualitas dijaga dan tingkat kematangan mie-nya nih nggak overcook. Jadi aman lah kalau misalkan lu mau take away bawa pulang. Jadi nggak diragukan lagi nih, mie teksturnya bagus, pemasakan yang nggak overcook. Jadi seru bro.
bro. Oke bro, kalau yang mau mampir silakan mampir. Dia ada di belakang Giant Villa Melati Mas Serpong. Pokoknya pas banget di belakang tuh pintu keluar parkiran motor ada deh. Di situ gerobakan. Dia buka dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Tuh. Jadi kalau yang mau pulang kantor sore, lu bisa mampir bro. Dari tekstur mie-nya bagus, rasanya mantap, pokoknya pas. Udah gitu dia bisa request yamin. Kalau lu suka yamin kering, dia bisa bikin tuh. Oke bro, jangan lupa like, comment, and subscribe channel gua. Dan kalau emang bermanfaat, bisa lu share ke semua media sosial lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you bro.